Ya orang semacam itu ya nggak usah belajar filsafat kan, jadi jangan dekati karena nanti bisa bunuh diri itu. Ya banyak orang yang nggak mampu dan akhirnya bunuh diri itu karena merasa terganggu, tata tertib batinnya terguncang dan tata tertib pikirannya itu terlihat tidak rapi lagi. Oh, dia merasa ya nggak ada gunanya lagi hidup. Tapi ketika dia bunuh diri, justru dia bermakna. Ya, karena misalnya apa tindakan yang paling berguna dan bermanfaat bagi seorang? Saya masuk ke filsafat justru karena saya tidak menganggap itu menakutkan. Bagi orang lain mungkin menakutkan karena memerlukan penelusuran ulang terhadap keyakinan-keyakinan sebelumnya itu, past event itu. Peristiwa yang lalu kan mesti kita batalkan. Kita belajar filsafat, ternyata dia bertentangan dengan past event kita tentang sesuatu yang udah kita yakini kan kita mesti bongkar kan. Itu yang sebetulnya mencemaskan dia. Jadi ya orang semacam itu ya nggak usah belajar filsafat kan, jadi jangan dekati karena nanti bisa bunuh diri itu. Ya banyak orang yang nggak mampu dan akhirnya bunuh diri itu karena merasa terganggu, tata tertib batinnya terguncang dan tata tertib pikirannya itu terlihat tidak rapi lagi. Oh, dia merasa ya nggak ada gunanya lagi hidup. Tapi ketika dia bunuh diri, justru dia bermakna. Ya, karena misalnya apa tindakan yang paling berguna dan bermanfaat bagi seorang? Dengan alasan apapun, saya menggunakan filsafat untuk membongkar persembunyian ideologi, untuk membongkar sebut aja bahasa kekuasaan yang dipalsukan oleh penampilan publik seorang pejabat. Jadi saya memakai filsafat sebagai metode, sebagai alat berpikir gitu. Bukan sebagai aliran pikiran gitu. Ada aliran pikiran postmodernisme, ada aliran pikiran eksistensial, macam-macam. Tetapi semuanya itu harus dianggap sebagai metode berpikir. Jadi dengan menganggap bahwa sebut aja seluruh kehidupan publik harus bisa dipantau melalui filosofi. Jadi melalui peralatan berpikir filosofi ya. Nah, di dalam metode berpikir itu kita misalnya bertanya apa itu kebenaran itu. Kebenaran itu dalam filsafat, dalam metode adalah koherensi di dalam argumentasi. Saya periksa koherensinya aja kan. Di dalam filsafat kebenaran itu bukan keyakinan abadi yang harus kita tunggu pembuktiannya seperti dalam agama misalnya tuh. Kan ada kebenaran versi agama, artinya ya tunggu aja kebenaran. Dan itu mesti ada kesabaran menunggu tuh. Nah, filsafat bukan soal kesabaran, tapi soal kelancaran dalam berpikir, kelancaran berpikir. Nah, gangguan berpikir itu yang disebut sebagai dungu. Nah, teman-teman, ada politisi di sini, ada musisi, ada atlet. Kita coba renungkan sedikit. Kunci apa yang bisa kita berikan pada negara supaya dengan kunci itu seluruh partitur kebudayaan bisa diucapkan oleh semua orang tanpa kegelisahan, tanpa kecemasan di kubu radikal, dan hanya itu sumbangan kita bagi republik, yaitu membuka ulang kunci peradaban dengan satu nada, yaitu nada republik. Terima kasih.